Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai English Project, yaitu project dari mata kuliah kewirausahaan yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mengenalkan tim composition dari tim saya. Slide-nya boleh dilihat. Selanjutnya, di sini ada our team atau tim composition dari kantor saya. Yang pertama ada saya sendiri, Adina Chandra Aulia sebagai CEO. Kemudian ada Harisa Evanda sebagai CFO. Kemudian ada Taufika Hidayah sebagai CTO. Next. Pembahasan selanjutnya mengenai in-use, why, what, how yang akan dijelaskan oleh Taufika Hidayah. Kepadanya saya persilakan waktunya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang in-use. Why? Pakaian merupakan sebuah kebutuhan primer manusia dan merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengekspresikan diri melalui pakaian. Kami ingin memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memperkenalkan keunikan budaya Indonesia dengan desain terinspirasi makanan, alat musik, dan tarian tradisional. Dengan desain yang unik dan menarik sehingga dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tim kami menghadirkan fashion berkualitas tinggi yang terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia seperti makanan, alat musik, dan tarian tradisional. Fokus utama kami adalah menciptakan kenyamanan dan gaya yang unik. Kami menawarkan produk fashion yang dapat digunakan sehari-hari dan berkualitas tinggi, serta memberikan pengalaman unik bagi pelanggan yang menginginkan gaya autentik. Produk kami dibentuk untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia dan memecahkan masalah kurangnya representasi budaya dalam industri fashion. Pendapatan kami diperoleh dari penjualan produk unik dan berkualitas tinggi kepada pelanggan yang menghargai gaya tradisi dan modernitas. Sini ada the problem dan the opportunity. Yang pertama, when the problem occurs. Poin yang pertama, ketika ingin memenuhi kebutuhan primer berupa pakaian. Yang kedua, ketika ingin tampil tren dan unik. Ketiga, ketika ingin mencoba mendukung pelestarian kebudayaan Indonesia. Keempat, ketika tidak menemukan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, what do customers do now to fix the problem? Membeli pakaian dengan kualitas bahan yang biasa namun dengan harga yang tinggi. Kedua, mengandalkan produk dengan desain yang generik. Ketiga, membuat pakaiannya sendiri. How does the customer feel? Overpriced, tidak nyaman, merasa tidak mendukung pelestarian budaya Indonesia, dan kurang tren. What is the measurable impact? Yang pertama ada membantu melestarikan budaya Indonesia. Kedua, merasa nyaman bahkan dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ketiga, merasa trendy. What is the root cause of the problem? Memenuhi kebutuhan primernya berupa pakaian, harga cenderung mahal, kualitas bahan buruk, desain kurang unik dan tidak menarik. Who has the problem most often? Pencinta budaya, generasi muda, pelaku seni dan kreatif, pelaku pariwisata. What are the disadvantages of the alternatives? Desain yang biasa digunakan kurang variatif, harganya cukup mahal, bahan yang digunakan kurang bagus. Problem interviews dan survey result. How many customers did you interviews? Kami menginterview 15 pelanggan. How many of them agree this problem and what's a solution? 93,4% hasil data interview menunjukkan bahwa kurangnya representasi budaya merupakan sebuah masalah dan perlu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga ada what was the interview mode. Kami menggunakan metode interview merupakan pengisian kuesioner yang diakses melalui Google Form. How many of them said they don't need a new solution? Berdasarkan hasil data interview menunjukkan sebanyak 73% pelanggan menyatakan bahwa mereka membutuhkan solusi lain untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini ada market size estimation. Yang pertama ada TAM, kedua ada SAM, yang ketiga ada SOM.
Market size estimation. Yang pertama ini ada TAM, total addressable market. Dalam menghitung TAM, kami menggunakan rumus pricing x population yang dimana kami menjual kaos sebesar Rp85.000 per pieces, dan populasi berupa pengguna e-commerce yang terlibat dalam pembelian barang fashion pada tahun 2023 yaitu berjumlah 33,98 juta orang. Yang kedua ada SAM, Serviceable Available Market. Untuk SAM, kami mengerucutkan populasi menjadi pengguna e-commerce yang berumur 18-35 tahun yaitu berjumlah 28,46 juta orang. Yang ketiga, SOM, Serviceable Obtainable Market. Untuk SOM, kami memperhitungkan berapa banyak orang yang tertarik dengan produk kami dan berapa per pieces yang kemungkinan akan terjual. Estimasi kami adalah 200 pieces per bulan. Customer persona. Di sini ada namanya, contoh nama, jenis kelamin, usia, sama lokasi. Bionya yaitu POB Aurelia adalah seorang mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam bidang kesenian dan budaya terutama yang berhubungan dengan budaya dan kesenian Indonesia. Namun, POB merasa bahwa pakaian yang mencerminkan Indonesia cenderung mahal, desainnya terlalu monoton dan sulit ditemukan. Goals. POB Aurelia ingin menggunakan pakaian yang trendy, kekinian, nyaman, dan memiliki harga yang terjangkau, serta mencerminkan kebudayaan Indonesia. Frustration. Yang pertama, dia tidak menemukan produk yang mencerminkan kebudayaan. Kedua, harga produk yang mengusung tema kebudayaan cenderung mahal. Yang ketiga, desain pakaian yang tersedia di pasar cenderung monoton. Value Proposition Canvas. Our company offers yang pertama, harga yang terjangkau, kedua, bahan yang nyaman dipakai, ketiga, desain yang beragam, keempat, kualitas bahan yang terbaik, kelima, dapat didapatkan melalui online shop. Inhus merupakan sebuah brand pakaian yang menggunakan desain berupa budaya dan keunikan Indonesia seperti makanan, alat musik, tarian, dan hal-hal lain yang menjadikan keunikan suatu daerah. Paint Reliever. Produk kami tersedia di toko offline maupun online. Produk kami menyediakan berbagai desain yang unik dan menarik. Produk kami menggunakan bahan berkualitas dengan harga yang terjangkau. What customer hope from on product? Harga murah, kualitas yang bagus, desain yang menarik, nyaman digunakan. I want one. Produk pakaian yang mempresentasikan budaya Indonesia, pakaian yang nyaman digunakan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Ketiga, produk pakaian dengan desain yang menarik dan unik. Customer finds. Sulit untuk mengakses produk, desain yang kurang variatif, kurangnya unsur seni, harga yang terlalu mahal, bahan yang kurang nyaman. Solution. Describe your solution. Kami menawarkan kaos yang nyaman dan dapat digunakan sehari-hari dengan desain yang merepresentasikan budaya Indonesia. The details of our offering consist of, yang pertama, desain yang unik, kualitas bahan yang bagus, harga yang terjangkau, bahan yang nyaman digunakan. List the benefits of your solution. Pakaian kami mempunyai desain yang cukup fashionable yang bisa digunakan untuk berpergian keluar. Pakaian kami menggunakan bahan dengan kualitas yang baik sehingga nyaman digunakan sehari-hari. Walaupun produk kami menggunakan bahan-bahan yang bagus, namun kami menjual dengan harga yang terjangkau sehingga bisa dibeli oleh seumuran bahkan remaja dan anak-anak. Competition analysis. Di sini benefitnya ada produk, price, packaging, branding channels, market review, sama UFV. Kompetitor 1, yang pertama ada Home, yang kedua Rp105.000, ketiga Zipper Polybag, keempat Instagram, keempat Performa9, kelima bahan bagus dan desain beragam. Kompetitor 2 ada Gadus Rp138.000, Zipper Polybag, website Instagram 4,9, bahan bagus dan desain menarik. Kompetitor 3
Ada Orarie Rp300.000, custom box packing at Polybag, website Instagram, Facebook, YouTube, bahan yang bagus dengan desain yang menarik serta mudah diakses karena memiliki banyak akun media sosial. Kasih Bang. Kompetitor 4 ada Kizaru Rp90.000, Polymyler, Instagram, bahan dan sablon bagus. Kompetitor 5 ada Rehapatios Rp90.000, Zipper Polybag, Instagram, bahan nyaman, desain bagus dan menarik. Orange Venture Inhuse Rp85.000, Zipper Polybag, Instagram, Facebook, belum dipasarkan, bahan bagus, desain menarik dan fashionable, affordable, dan nyaman digunakan. Linkavas, problem kurangnya representasi budaya Indonesia dalam industri fashion. Kebutuhan akan pakaian yang dapat mengekspresikan keunikan individu sekaligus nyaman dipakai sehari-hari. Solution, menawarkan produk fashion dengan desain yang terinspirasi dari elemen-elemen budaya Indonesia. Memperkenalkan keragaman budaya Indonesia melalui pakaian yang menarik dan fungsional. Memiliki value fresh fashion, produk fashion berkualitas tinggi yang terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia seperti makanan, alat musik, dan tarian tradisional. Kenyamanan dan gaya unik yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Unfair and Effective, desain eksklusif yang menggabungkan budaya, tim dengan pengetahuan mendalam tentang budaya, jaringan kuat dengan komunitas budaya dan industri fashion. Customer segments, individu yang menghargai budaya dan seni Indonesia, masyarakat yang mencari gaya unik, otentik, dan mengekspresikan diri melalui pakaian, traveler dan ekspatrial. Existing alternative, brand fashion lokal seperti Home dan The Gadu, desainer model terkenal seperti Dian Pelangi, fast fashion dengan sentuhan etnik, key metric, volume penjualan produk, kepuasan dan retensi pelanggan, pertumbuhan pengikut dan interaksi di media sosial. High level konsep, yaitu berupa fashion unik yang menggabungkan budaya Indonesia dengan gaya modern. Yang kedua, unique fashion blending Indonesia culture with modern style. Channels, penjualan melalui toko online dan platform e-commerce. Kedua, kerjasama dengan butik dan toko fisik. Early adopters, pencinta budaya dan seni Indonesia. Kedua, fashion enthusiast. Ketiga, millennials dan Gen Z. Keempat, masyarakat urban. Kelima, traveler dan ekspatriat. Cost structure, packaging Rp4.000 per pieces, sosial media Rp500.000 per bulan, material kaos polos Rp35.000 per pieces, material sablon dan bordir yaitu Rp20.000 per pieces. Revenue streams Rp85.000 dikali 50 pieces sama dengan Rp4.250.000. Sales of in-house products to end customers in e-commerce. Baik, terima kasih untuk Taufika Hidayah. Selanjutnya pembahasan mengenai MVP yang akan dibahas oleh Harisa Irfan. Padanya dipersilakan waktunya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang MVP atau Market Value Proposition. Pertama adalah perkenalan tentang Inhuse. Inhuse merupakan brand fashion dari Indonesia yang menyediakan pakaian-pakaian trendy dan kekinian dengan mengusung kebudayaan Indonesia melalui desain-desain yang dihadirkan. Kami juga menggunakan bahan yang bagus dan harga yang bersahabat sehingga pembeli dapat menggunakan pakaian tersebut dengan nyaman tanpa harus merogoh kocek yang besar. Kedua adalah Customer Guide. Pelanggan dapat membeli baju dari Inhuse melalui e-commerce yang tersedia. Untuk sekarang kami hanya menyediakan Shopee. Selain itu juga pelanggan juga dapat melihat perkembangan kami melalui media sosial kami yang kami punya yaitu Instagram dan Facebook. Kemudian ini adalah platform sosial kami. Kami ada Facebook dan Instagram yang bisa diakses dari media sosial masing-masing pelanggan. Dan untuk platform marketplace kami cuma ada di Shopee untuk sekarang, dan untuk barang belum tersedia ya, baru sekedar desain dan prototype. Oke, kemudian ada MVP validation.
MVP. Inhuse menawarkan t-shirt dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau, dengan desain yang menarik serta packaging yang teratur dan rapi. Tes detail, kamu mendapatkan jawaban dari beberapa responden melalui survei. Target audience for test. Survei ini ditargetkan pada kaum muda, pecinta seni dan budaya, serta orang-orang yang sering menggunakan t-shirt dalam kehidupan sehari-hari. How will we get the audience? Hal yang kami dapat berupa feedback dari para calon customer sehingga dapat membantu untuk referensi desain pakaian untuk kedepannya maupun pelayanan kami untuk kedepannya. Cara kami mendapatkan feedback dari audience adalah melalui Google Form. Berikut adalah test result tentang beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada para audiens. Apakah Anda puas dengan desain dari kelas yang kami tawarkan? Dari hasil survei yang dilakukan, cukup banyak yang puas dengan desain yang diberikan. Namun ada juga yang merasa desainnya kurang menarik dan eye-catching. Lalu kemudian, bagaimana pendapat Anda tentang harga t-shirt kami yang dijual dengan harga sekitar Rp85.000? Dari hasil diagram di sebelah, hasil tersebut dilakukan oleh dari hasil yang dilakukan, banyak orang yang setuju bahwa harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau dibanding harga-harga t-shirt yang lainnya. Kemudian adalah, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk membeli t-shirt yang kami jual? Dari hasil survei yang dilakukan, ternyata cukup banyak yang merasa tidak yakin membeli produk kami karena beberapa alasan seperti yang tadi disebutkan, desainnya belum memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh para pelanggan. Selanjutnya adalah, apakah Anda akan merekomendasikan t-shirt kami jual kepada orang lain? Dari hasil survei yang dilakukan, ternyata cukup banyak orang yang belum mau merekomendasikan t-shirt ini kepada orang lain. Oke. Conclusion atau berdasarkan survei yang kami lakukan melalui Google Form, kami mendapatkan bahwa desain pada produk kami kurang mengikat hati para customer yang nantinya akan mencoba melakukan desain ulang maupun penambahan desain dengan desain yang lebih trendy dan eye-catching. Namun di lain sisi, ternyata harga kami terapkan cukup terima masyarakat. Oke, realization. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kami menyadari bahwa desain yang kami keluarkan belum cukup menarik dan untuk diminati banyak orang. Maka dari itu, kami akan mencoba merombak desain yang ada dan melihat lebih lanjut mengenai desain-desain yang populer saat ini agar pelanggan merasa terpuaskan dengan pakaian kami. Oke, untuk next step, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa langkah kami selanjutnya adalah merevisi desain yang sudah ada menjadi desain yang sesuai dengan selera pelanggan. Setelah masalah tersebut terselesaikan dan konsumen merasa senang, selanjutnya kami akan mencoba melakukan promosi dan menawarkan baju kami ke pemerintah daerah dengan upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sales plan. Di sini ada ada 4 segmen, di mana ada target market, leads, dan opportunity dan customer. Di sini target customer segmen pertama adalah mahasiswa dan pelajar, kedua pecinta budaya, ketiga adalah pecinta fashion. Target segmen number adalah untuk mahasiswa dan pelajar adalah 5.000, untuk budaya adalah 2.500, untuk pecinta fashion adalah 2.500 juga. Untuk channel yang bisa diakses oleh customer yang sering diakses adalah sosial media, Instagram, Twitter, dan Facebook. Pecinta budaya terutama marketplace, pecinta fashion bazar atau event. Untuk estimation number of lead, untuk mahasiswa dan pelajar 1.000, untuk pecinta budaya 1.500, untuk pecinta fashion 500, dengan total 2.000. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Kamila. Oke, selanjutnya membahas tentang sales explanation, di mana yang pertama target marketnya dari kelompok target pasar yang diidentifikasi dalam jumlah menarik, yaitu berjumlah 10.000 orang. Kemudian ada leads, yaitu jumlah total leads yang diharapkan dari strategi pemasaran untuk mengarahkan potensial pelanggan, yaitu sebanyak 2.000 leads. Kemudian ada opportunities atau prospek yang diharapkan, jumlah total peluang atau prospek yang diharapkan untuk mengonversi leads menjadi pelanggan nyata, yaitu sebanyak 1.000. Kemudian ada customers atau yang disebut sebagai jumlah pelanggan yang berhasil diakuisisi dari keseluruhan proses, ini juga diharapkan sebanyak 500. Next.
Kemudian membahas tentang go-to-market strategi, di mana InHeels dikenal sebagai merek fashion yang menghadirkan pakaian berkualitas tinggi dengan desain yang terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia, seperti halnya makanan, alat musik, tarian terkenal. Kemudian di sini kami menargetkan mahasiswa dan pelajar sebanyak 5.000 orang, kemudian ada pecinta fashion sebanyak 2.500 orang, serta pecinta budaya sebanyak 2.500 orang. Strategi go-to-market yang kami cakup melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mencapai 1.000 leads. Kami juga aktif di berbagai marketplace online dengan target yaitu sebanyak 1.500 leads, serta berpartisipasi dalam event dan bazar untuk 500 leads tambahan. Melalui iklan berbayar dan konten organik di media sosial, serta kolaborasi dengan influencer yang ada, kami meningkatkan kesadaran produk. InHeels juga berkomitmen untuk menjadi pilihan utama bagi penggemar fashion dan budaya yang menghargai keunikan lokal dan kualitas tinggi. Kemudian di sini ada financial plan, yaitu membahas tentang startup cost, di mana startup cost yang pertama yaitu consultant fees. Di sini kami tidak menggunakan consultant fees. Kemudian ada business registration fees, di mana sebesar 1.400.000. Kemudian ada website price, yaitu domain registration dan website setup sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada license sebesar 1.500.000 dengan total startup cost yaitu 4.900.000. Kemudian ada capital work in progress atau fixed aset fix yang mencakup sebuah equipment sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada starting operation atau budget, di mana di dalamnya berisi tentang marketing and promotional cost sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada supplies and raw materials, yaitu untuk 150 produk sebesar 5.250.000 rupiah. Kemudian ada stationery and office supplies sebesar 250.000 rupiah, dan starting operation atau budget ini sebesar 6.500.000 rupiah. Kemudian ada startup capital yang di total sebesar 16 juta rupiah, mencakup share capital sebesar 10 rupiah. Ini uang yang didapat dari share capital deals. Kemudian ada loans atau pinjaman from college or others sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk total setup cost secara keseluruhan itu 13.400.000 rupiah, dan surplus funds yaitu 2.600.000 rupiah. Untuk additional funds sendiri itu sebesar 0 rupiah. Kemudian di sini ada Forex P&L, di mana di sini ada cash sales di bulan Januari besar 12.750.000 rupiah, di mana unit sold yang kami jual 150 pieces, di mana piece per unit kami hargakan 185.000 rupiah dengan total sales yaitu 12.750.000 rupiah. Dan di sini ada COGS cost, di mana cost of goods sold yaitu sebesar 6.750.000 rupiah yang didapatkan dari harga cost per unit 45.000 rupiah dikalikan dengan unit sold yaitu 150 piece. Kemudian di sini ada marketing and promotion sebesar 1 rupiah, dan ini bersifat stagnan atau sama per bulannya yaitu sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian di sini ada utilities atau untuk penggunaan keperluan electricity and etc. sebesar 400.000 rupiah, dan ini juga bersifat hampir sama dengan marketing and promotion yaitu sama setiap bulannya sebesar 400.000 rupiah. Namun sifat utilities ini tergantung kepada banyaknya produk yang terjual. Kemudian di sini ada transportation juga sama per bulannya yaitu 4.000 rupiah. Kemudian ada office supplies ini untuk kebutuhan kantor. Kemudian ada expenses besar 100 rupiah dengan total expenses untuk bulan Januari yaitu 2.150.000 rupiah. Kemudian ada result, di mana net profit atau loss dari bulan Januari itu yaitu 3.850.000 rupiah dengan gross profit margin seperti yang tertera, dan net profit margin juga seperti yang tertera. Untuk bulan-bulan selanjutnya dapat dilihat dalam slide forecast and P&L. Next. Kemudian di sini ada financial plan berupa cash flow, di mana pada bulan Januari starting cash position di angka 11.100.000 rupiah dengan cash inflows total sales yaitu 2.750 rupiah, dengan cash outflows yang di dalamnya mencakup cost of goods sold
dengan angka sebesar Rp6.750.000. Kemudian operating expense yaitu Rp2.150.000 dengan total Rp8.900.000. Result di sini mencakup dua hal, yaitu change bearing amount dan closing cost position, di mana change bearing amount itu memiliki angka sebesar Rp3.850.000 dan closing cash position yaitu Rp14.950.000. Next. Di sini ada break even analysis, di mana break even analysis mencakup berbagai hal, diantaranya ada average sales price per unit yaitu Rp85.000, kemudian ada average cost of each unit yaitu Rp45.000 dengan gross profit margin yaitu 47%, di mana fixed cost per year-nya itu dicapai di angka Rp23.900.000. Kemudian di sini ada sales required to break even sebesar Rp50.787.500 dengan number of unit sales to break even yaitu 598 pieces. Di sini juga membahas tentang gross margin percentage of sales, di mana gross profit for the years itu mencapai Rp80 juta. Kemudian total sales for the year mencapai Rp170 juta dengan contribution margin di angka 47% dan gross margin atau total sales di angka 47% juga. Kemudian operating expenses-nya yaitu mencapai Rp23.900.000 dan di sini total fixed expense-nya yaitu Rp23.900.000, yearly break-even amount-nya yaitu Rp50.787.500 dan monthly break-even amount-nya itu yaitu Rp4.232.292. Kemudian di sini ada balance sheet, di mana balance sheet ini membahas tentang balance. Yang pertama, the numbers reflects on this balance sheet are compared as of December 31st. Ini di sini membahas aset yang dimiliki sebesar Rp74.200.000, di mana current asset bernilai Rp67.200.000. Cash in hand juga di angka Rp67.200.000. Kemudian ada fixed assetnya ini Rp2.100.000. Kemudian ada equipment for quality control yaitu Rp2 juta. Kemudian ada furniture sebesar Rp100.000 dan capital investment nilainya mencapai Rp4.900.000. Kemudian ada liabilities ini Rp72.100.000. Kemudian di dalamnya membahas tentang long term liabilities sebesar Rp6 juta dan loans from bank yaitu Rp6 juta. Net worth of the promoter yaitu Rp66.100.000. Di dalamnya ada reserve and surplus yaitu yaitu Rp56.100.000 dan equity share yaitu Rp10 juta. Kemudian di sini ada financial projection yang dihitung dalam cakupan per tahun, di mana number of sale mencapai 2.000, kemudian value of each sale di angka 40 juta untuk tahun pertama, kemudian average of price per unit di angka 85 juta untuk tahun pertama, average cost per unit 45 juta, kemudian total revenue-nya Rp170 juta dan gross profit-nya mencapai Rp80 juta. Untuk land and building di sini NA karena memang tidak menggunakan land and building untuk penyewaan gedung. Kemudian equipment-nya Rp2 juta, product development cost-nya Rp1 juta, untuk biaya others yaitu Rp3.000 dengan total Rp3.300.000. Kemudian di sini membahas tentang expense atau annual, di mana salaries itu Rp0 karena kita belum ada plan untuk memilih karyawan dan ini dikerjakan secara mandiri. Kemudian ada marketing and promotion sebesar Rp12 juta, di mana hitungannya adalah 1 lot per month. Kemudian ada digital marketing and customer service yang bernilai 0. Kemudian ada utilities atau electricity yang biasanya mencapai Rp5.250.000. Kemudian ada office supplies sebesar Rp1.250.000. Kemudian ada totalnya dari expense ini sebesar Rp18.500.000. Earnings-nya yaitu Rp61.500.000 dan tier memiliki earnings yang berbeda. Bisa dilihat dalam slide yang ada.
Kemudian di sini ada unit economics, di mana unit economics didapat dari P&L per unit. Pada tahun 2024, revenue-nya mencapai 5 juta, CAGS-nya atau COGS-nya mencapai 45 juta, gross profit-nya 40 juta, gross profit margin-nya 40%, operating cost-nya 54 juta 250 ribu, kemudian operating profit-nya 30 juta 750 ribu. CAC-nya bernilai 6.000, CLV-nya mulai minus 1.600 dan IRPU-nya mencapai 680 ribu rupiah. Untuk step sendiri di sini ada 4 step, di mana APV atau average purchase value-nya yaitu 80 rupiah. Kemudian average purchase frequency-nya bernilai 8,00, average customer lifespan-nya minus 0,01, di mana nilai CLV yaitu minus 1.600 rupiah. Untuk customer sendiri at the beginning of month diharapkan yaitu 100 orang, dan customer at the end of the month diharapkan 300 orang, dengan sum rate yaitu minus 300. Funding plan sendiri memiliki nilai sama dengan financial projection yang sebelumnya telah kami jelaskan, dengan juga per year yang dilakukan perhitungan per tahun, dan setiap tahun memiliki nilai dan angka yang berbeda. Next. Oke. Di sini asli membahas tentang funding plan, di mana funding plan utilization ini memiliki funding plan utilization strategi yang mencakup sebagai kelebihan dari produk kami. Yang pertama ada scaling operations, kemudian ada product development, yang ketiga ada marketing and promotion, yang keempat restructure and equipment, yang kelima operational expenses, yang keenam ada contingency fund, and yang terakhir ada legal and comprehensive. Kemudian untuk how much contribute to reach to the next level of venture yaitu di angka 21.800.000 rupiah. Kemudian untuk how much have been bootstrapped, if not and why, itu ada di angka 13.400 rupiah, yang berarti ada. Kemudian ada jumlah untuk how much be bootstrapped di angka 26.800 rupiah, dan yang terakhir ada how much external funding required, if not why. Di sini nilainya 0 karena because the potential of bootstrap funds cover of the total required. Mungkin cukup presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.